wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM 240101120. Pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah pendidikan multikultural dengan dosen pengampu Profesor Dr. Samsul Arifin MAG. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Islam di kelas 7 SMP dengan tema bentuk kemudahan Islam dan menghargai setiap kondisi manusia. Cikidat. 3. Baik anak-anak, pernahkah nih kalian melihat orang sakit dan orang sakit itu tidak bisa terkena air nih? Dia sakit dan tidak bisa terkena air, misalnya habis operasi atau apa, dan ada juga seseorang dalam di sesuatu yang jauh di tempat yang tidak ada air. Bagaimana cara mereka sholat? Apakah kalian tahu gimana cara mereka sholat? Karena tidak ada air dan mereka juga yang sakit tidak bisa terkena air untuk berwudu. Nah, dalam Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan kemudahan. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi berupa tayamum. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختل ترجل بصوت Jadi tayamum itu adalah bersuci menggunakan debu yang suci untuk mengganti air. Debu itu bisa membersihkan kita dari hadas kecil maupun hadas besar untuk memperbolehkan kita sholat ketika tidak ada air atau ketika kita sedang tidak dapat menggunakan air. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Yang artinya, jika kamu tidak memperoleh air, maka bersucilah menggunakan tanah atau debu yang suci. Nah, di dalam ayat ini Allah itu memberikan keringanan kepada hambanya. Ketika tidak ada air, kita bisa menggunakan debu untuk bersuci, untuk diperbolehkannya sholat. Baik anak-anak, jadi sebab diperbolehkannya tayamum itu adalah ketika tidak ada air atau ketika kamu sedang sakit. Itu sebab diperbolehkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nilai-nilai multikultural yang terkandung dalam pendidikan dalam tayamum ini itu adalah yang pertama itu empati. Jadi ketika ada teman kalian yang sedang sakit lalu mereka bertayamum, itu kalian tidak boleh mengejeknya. Yang kedua yaitu toleransi. Jadi toleransi ini yaitu tidak memaksakan kondisi seseorang untuk berwudu ketika dia tidak boleh berwudu menggunakan air. Yang ketiga yaitu kesetaraan. Jadi kesetaraannya itu adalah umat Islam itu semuanya boleh sholat dalam kondisi keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, sedang sakit walaupun dia tidak boleh terkena air, dia bisa tayamum tanpa harus berwudu. Jadi, berdasarkan materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa tayamum merupakan cara bersuci menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air. Jadi, melalui tayamum ini, kita tidak hanya belajar tentang tata cara bersuci, tetapi juga belajar nilai multikultural berupa empati, perbedaan kondisi setiap manusia, dan juga toleransi. Jadi semoga kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye-bye sepuh. I just had to let you know you're